Berikutnya kita lanjutkan di tafsir ayat 145 wa aidan ya. Jadi orang-orang yang menentang Rasul itu mereka tidak mau ikut kiblatnya Rasul. Nah, jangankan kiblatnya Rasul, sesama mereka pun kiblatnya pun saling berbeda-beda. Nah, itu dia. Sama orang tuh. Wa aidan fa inna ikhtilafahum fima bainahum hasilun. Dan juga maka sesungguhnya perselisihan mereka pada apa yang ada di antara mereka itu hasilun, terjadi. Ternyata perselisihan di antara mereka juga terjadi gitu. Bahkan pada tingkat saling mengeluarkan dari millah agama mereka sendiri. Nah, gitu. Wa ba'dhum ghairu tabi'in qiblata ba'din. Sebahagian mereka itu tidak mengikuti akan kiblat sebagian yang lain. Nah, itu dia, sebagian mereka tak ikut yang lain. Kemudian falaysa bigharibin minhum, maka tidaklah itu perselisihan ya, dan tidaklah perselisihan itu asing dari mereka. Enggak asing, gitu, biasa gitu. Ma'adzalika, bersamaan dengan itu perselisihan ya. Jadi mereka itu bersamaan mereka memiliki sifat berselisih tadi ya. Alla yattabi'u qiblataka ya Muhammad, bahwasanya mereka tidaklah akan mengikuti kiblatmu wahai Muhammad. Jadi sudah dikasih tahu Allah gitu, supaya Rasul itu tak bersedih. Kenapa? Jangankan kiblatmu wahai Muhammad, sesama kiblat saja mereka pun juga berselisih. Nah, gitu. Jadi nggak usah mengharapkan mereka itu ikut kiblatmu. Nah, gitu. Ini maksudnya hiburan orang yang tidak mau ikut kebaikan. Setelah kita sampaikan, kita nggak usah terlalu open gitu, nggak usah terlalu bersedih. Kenapa? Yang penting kita sudah menyampaikan. Nah, itu. Wahum al-a'da'u haqiqatan al-hasadatu. Mereka itu adalah para musuh ya, dengan sebenarnya. Itu yang tak mau ikut kiblat Rasul tuh, yang sesama mereka berselisih itu sebenarnya musuh. Al-hasadatu, para pedengki. Wa qawluhu wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah kamu wahai Muhammad itu mengikuti kiblat mereka. Ablagu min qawlihi wa la tattabi', jangan kamu mengikuti. Ayat ini mengatakan, dan kamu wahai Muhammad itu tidak mengikuti kiblat mereka. Ternyata kalimat itu lebih kuat daripada sekedar mengatakan jangan ikuti kiblat mereka. Nah, itu dia. Kalau kalimat yang di atas itu lebih menunjukkan kekuatannya. Nah, gitu. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya itu perkataan Allah wa ma anta bitabi'in qiblatahum itu ya, yatadammanu, mengandung apa? Mengandung akan annahu sallallahu alaihi wasallam itu ittasafa bi mukhalafatihim. Jadi mengandung arti Rasul itu selalu menyelisihi mereka. Makanya di dalam kehidupan Rasul, Nabi itu selalu ingin menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Misalnya orang Yahudi tidak menyembir rambut ketika beruban, Rasul menyuruh menyemir. Orang Yahudi puasa tanggal 10 Asyura, Rasul menyuruh tanggal 9 ditambah. Nah, gitu. Maksudnya menyelisihi, jangan sama gitu. Termasuk kiblat. Nah, kan itu. Fala yumkin wuqu'u dzalika minhu, maka tak mungkin apa? Terjadi pengikutan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqul
dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau atau bikulli ayatin, kalau mereka mendatangkan dengan semua tanda. Kenapa Allah tidak mengatakan, tadi di pangkal ayat mengatakan, Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu mendatangkan kepada alul kitab setiap ayat, mereka nggak akan ikut kiblatmu. Lalu ketika berbicara tentang kiblat mereka, kenapa Allah tidak mengatakan walau atau bikulli ayatin ma anta bitabi'in qiblatahum? Kenapa nggak gitu ayatnya? Kalau mereka mendatangkan setiap ayat, kamu wahai Muhammad juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Kenapa nggak seperti itu kalimatnya, ayatnya? Li'annahum la dalila lahum ala qaulihim. Karena mereka nggak punya dalil atas klaim ucapan mereka itu, tidak ada dalilnya, sumbernya. Nah gitu. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, idza tabayyana al-haqqu bi adillatihil yaqiniyah. Kalau kebenaran itu sudah nyata dengan dalil yang yakin. Ya kan? Lam yalzam al-ityanu bi ajwibatin bi ajwibatis syubahi al-waridati alaih. Sebenarnya sikap kita itu, kalau sudah jelas kebenaran dengan bukti yang yakin, maka tidak wajib kita itu mendatangkan jawaban dari berbagai syubhat, kesamaran yang datang. Jadi sebenarnya setiap syubhat, teori salah itu tidak perlu dijawab. Gitu. Jadi ini pengajaran kepada kita. Kita tidak harus selalu kok ceramah tuh membantah-bantah orang aja kerjaan, nggak perlu. Tampakkan yang benar, maka yang batil itu akan hilang. Itu aja. Li'annahu la haddalaha, karena sesungguhnya kondisi itu kondisi sesungguhnya kondisi la haddalaha itu tidak ada batasan baginya. Subhat itu tak terbatas. Kalau kita sibuk dengan mematikan subhat yang ini, muncul yang ini muncul yang ini. Jadi caranya bagaimana? Tunjukkan kebenaran tadi. Nah, gitu. Imam Malik ketika ada orang dari Irak datang kepada Imam Malik kan itu. Jadi ngeluh orang tuh. Banyak kali wahai Imam muncul aliran sesat di Baghdad, di Kufah. Apa yang dilakukan Imam Malik? Beliau mengarang kitab Al-Muwatta. Apa katanya? Ajarkan ini kepada orang Irak. Kenapa? Dengan diajarkan itu orang tahu mana yang benar. Nah, gitu. Imam Al-Haddad itu menulis Saratibul Haddad ketika paham Syiah berkembang di Yaman, kan itu kan? Nah, suruh baca aja nih katanya kan itu. Suruh baca ini katanya. Daripada awak sibuk membantah-bantah aja kan itu kan? Bantah ini, bantah itu gitu. Kemudian wali annahu yu'lamu butlanu, kenapa enggak perlu dibantah? Karena sesungguhnya kondisi tersebut diketahui kebatilannya. Sudah jelas batil, tak apa dibantah gitu. Lil ilmi bi anna kullama nafal haqqa al-wadhiha fahuwa batil. Karena satu pengetahuan satu hal yang sudah diketahui bahwasanya segala apa yang meniadakan kebenaran yang jelas maka dia batil. Jadi setiap perkara yang itu menentangi kebenaran maka dia kebatilan. Fayakunu halus syubahi min babi tabarru', maka melakukan pemecahan, menjelaskan tentang syubhat-syubhat itu hanya termasuk dari bab anjuran saja. Gitu. Jadi yang wajib itu kita menampakkan kebenaran, bukan membasmi kebatilan tadi. Nampakkan kebenaran maka kebatilan akan hilang. Nah, gitu. Hanya sunnah saja, kalaupun mau sunnah. Nah, gitu. Makanya nggak usah semua ustadz ceramahnya bantah-bantah orang kan gitu kan. Nah, itu dia. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, ayat yang mengatakan dan jika kamu ikut hawa nafsu mereka,
Inna maqala ahwa'ahum. Di situ Allah cuma mengatakan hawa nafsu. Walam yaqul dinahum. Allah tidak mengatakan agama mereka. Kenapa? Lianna ma hum alaihi mujarradu ahwiyati nafsin. Karena apa yang ada bersama mereka itu semata-mata hawa nafsu dari diri saja. Bukan dari ajaran agama, tapi dari diri, hawa nafsu diri. Hatta hum fi qulubihim, sampai mereka dalam hati mereka itu ya'lamun annahu laisa bidinin, bahwasanya apa yang mereka pegang itu bukanlah ajaran agama, gitu. Wa man taraka ad-din ittaba'al hawa la mahalata. Siapa yang meninggalkan agama pasti dia ikut hawa nafsu, mau tak mau. Qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka apakah kamu sudah melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Nah, tadi ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi artinya di sini kesimpulannya, kalau orang suka memponis-ponis ini salah gitu kan. Nah, kita tak usah sibuk dengan itu gitu. Tunjukkan aja kebenaran kita, gitu. Maka satu saat mereka akan capek sendiri dan berhenti dari menyerocos tadi itu kan menyerocos dengan menyalah-nyalahkan tersebut. Nah, gitu. Baik, mungkin sampai di poin ini saja ya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.